Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Yayan, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Islam Negeri Mataram. Saya berasal dari SDN 12 Bungku, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bertemu lagi tempat yang biasa, yaitu di mana kita memulai pelajaran maupun pembelajaran. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Nurhanisa. Kepada Nurhanisa disilakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, maka kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ada yang tidak hadir? Semua. Alhamdulillah semua. Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Sama ya. Jadi kemarin kita sudah pelajari minggu lalu tentang ketika bumi berhenti berputar dengan subtema tentang makna hari akhir. Masih ingatkah kalau tentang apa itu makna hari akhir? Masih ingatkah kamu tentang makna hari akhir? Hari akhir adalah di mana semua benda dan seisinya alam itu akan hancur. Itulah yang disebut dengan peristiwa hari akhir. Ya, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran macam-macam hari kiamat. Ya. Macam-macam hari kiamat. Ya. Sebelum kita masuk kepada macam-macam hari kiamat, kita tahu dulu makna dari hari kiamat. Hari kiamat ialah peristiwa hancurnya alam semesta beserta Isinya. Itu yang disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat itu dibagi menjadi dua macam. Itu kiamat sugra, ya, atau kiamat Kecil. kiamat sugra atau kiamat Kecil. kiamat kubro, kiamat Besar. kiamat kecil ialah, masihkah ada yang ingat tentang apa itu pengertian kiamat sugra atau kiamat kecil? Coba, itu kata siapa yang bisa? Kiamat sugra atau kiamat kecil adalah peristiwa itu hari A. Kalau kiamat sugra, kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra adalah hancurnya alam di sekitar kita. Ada lagi? Banjir, gempa bumi, gempa, banjir, kemudian
kebakaran. Itulah semua adalah contoh-contoh dari kiamat sugra. Dan kiamat sugra ini termasuk kiamat yang memang karena seperti kematian dan kemudian juga karena ulah manusia. Kebakaran sehingga mengakibatkan orang meninggal. Hari kiamat ini termasuk rukun iman yang keberapa? Coba. Yang iman kepada hari kiamat. Oke. Jadi hari kiamat ini termasuk rukun iman yang kelima. Nah, sekarang rukun iman yang kelima ini adalah beriman kepada hari. Kemudian kiamat dibagi menjadi dua, yaitu sugra dan kubra. Ya. Kemudian yang mana itu yang dimaksud dengan kiamat kubra? Kiamat kubra adalah siapa yang bisa? Hancurnya alam beserta berarti biar apa itu sudah tidak ada itu yang ada di dunia. Kalau sudah kubra yang terjadi, itu sudah kehendak yang maha kuasa. Kapan dia akan hancurkan? Baru habis itu kiamat itu akan terjadi, walaupun kita tidak tahu kapan akan terjadi. Iya, hanya Tuhan lah yang. Kiamat sugro atau kiamat kecil, ya ini gunung meletus, tsunami, ya, longsor, banjir dan lain-lain. Ini contohnya. Kemudian kematian seseorang, ya, tiba-tiba meninggal, ya, itu sama dengan kiamat kecil atau sugro. Memang pada waktu kiamat kubra itu terjadi memang akan meninggal juga seseorang, tapi bukan seseorang lagi. Karena namanya kiamat kubra itu akan habis semuanya kalau ketika ini terjadi. Iya, itu bedanya dengan kiamat kecil, dengan kiamat besar. Sugro dan kalau contoh kiamat sugro, kiamat kecil seseorang, di sana ada yang meninggal, kenapa sakit? Nah itu kiamat sugro. Kiamat kubra itu terjadinya alam semesta ini hancur. Tidak ada satupun yang akan tersisa. Ya. Dalam surah Al-Qari'ah yang lalu sudah dijelaskan manusia itu diterbangkan seperti anai-anai, seperti kapal berterbang ke sana kemari kalau yang terjadi. Ya. Ya. Ini kiamat sugra adalah kiamat kecil. Kiamat kecil ialah hancurnya alam sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Ya, itu contohnya. Ingat-ingat ini ya. Kiamat sugra bisa saja terjadi karena ulah manusia. Ya, misalnya kendaraan tidak berhati-hati, kecelakaan, kemudian mengakibatkan mati, itu kiamat kecil. Ya. Kiamat sugra. Kemudian menebang pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul. Makanya tidak ada operasi terhadap pengisapan air. Jadilah longsor. Kemudian kiamat kubra, kiamat besar. Kiamat besar adalah iya. Kemudian contohnya seperti apa? Matahari bertabrakan. Ya, ini contoh bumi berputar terletak masih pada porosnya. Inilah perputaran bumi sekarang yang masih aman-aman saja, yang sekarang kita alami. Berputar pada porosnya sesuai dengan jalur-jalurnya. Inilah apa ini? Matahari. Nah, ini seperti biasanya. Kalau ketika hari kiamat itu terjadi, maka hal itu tidak akan lagi terjadi, ya. Karena ini akan saling bertabrakan, maka terjadi ya. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa? Sudah mengerti tadi tentang masalah kiamat sugra dan kiamat sugra.
Sura dan Sura. Ya, Sura dan Sura. Ya. Dalam ayat ini, ya ini surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Apa yang bilang di sini? Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandung di dalamnya, kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia kemudian dibangkitkan kembali. Alam kuburnya kiamat kubra lebih dahsyat dan takkan ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Ini ada beberapa pembagian yang dilewati oleh manusia setelah hari akhir. Ya. Yaitu yaumul akhir. Ya. Ini adalah atau nama-nama hari akhir. Kemudian yaumul kiamat, di mana yaumul kiamat itu yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya pada waktu hidup di dunia. Ya. Apakah dia akan mempunyai amal yang banyak, amal yang baik atau amal yang buruk? Disinilah kita akan ditimbang perbuatannya kita selama hidup di dunia. Kemudian ya jasa atau hari pembalasan, yaitu hari pembalasan di mana selama kamu di dunia. Kalau amalmu bagus maka dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau amalmu buruk maka akan dibalas dengan keburukan atau neraka. Disinilah yang akan setelah ditimbang maka akan masuk ke hari pembalasan. Selama di dunia dia menjalankan apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surga tempatnya. Kalau dia tidak menjalankan dengan baik amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempatnya neraka. Inilah balasannya. Ya. Kemudian yaumul hisab. Yaumul hisab perhitungan segala amal perbuatan manusia pada waktu hidup di dunia, baik itu amal jelek maupun amal baik. Nah, sekalipun itu sebesar atom. Benar ya, atom akan gitu. Ya. Pokoknya dia pernah membantu orang lain dihitung. Pernah mengecewakan orang lain dihitung. Begitu juga yang baik-baik tetap gitu. Karena katanya di sini sebesar atom pun akan dihitung amalnya. Kemudian yaumul taqibun, hari kerugian, yaitu hari di mana manusia akan mengalami kerugian dan utama orang-orang yang perbuatannya di dunia. Inilah tempat orang-orang kumpulkan orang jahat. Namanya yaumul taqibun, hari kerugian. Kemudian yang hari penyesalan, di mana manusia di situ sudah pada menyesal. Kenapa? Ya Allah, akan saya kembali supaya saya bisa berbuat baik. Sudah terlambat. Disinilah manusia akan mengalami rasa penyesalan selama hidup. Kenapa? Banyak di sini meminta untuk dihidupkan kembali supaya dia bisa berbuat baik, supaya amalnya bagus. Tidak terkumpul sama orang-orang yang jahat. Karena betapa pedihnya orang yang sudah masuk ke dalam yang tempat-tempatnya orang jahat. Di situ sudah melihat siksa-siksa neraka. Makanya mereka meminta, ya Allah, seandainya kamu bisa mengembalikan kami untuk berbuat baik, pasti itu sudah terlambat. Kemudian yang ketujuh yaumul fasl, hari keputusan, yaitu hari keputusan terakhir bagi manusia tentang
Mau nasib baik surga, mau nasib buruk berarti disitulah yang akan kehidupan. Ya. Kemudian 8 yang umul wa'id, hari ancam, hari di mana manusia akan diancam dengan siksa neraka. Terutama manusia yang banyak berbuat dosa. Kamu masuk ke dalam neraka jahanam, kamu masuk di neraka ini, oh kamu masuk di surga, kamu di neraka. Disinilah tempat di mana yang umul apa namanya, hari ancam, kamu masuk ke neraka, harus dihukum dengan ini karena perbuatan yang kamu tinggal. Ya, kemudian yang umul di hari bertanggung jawab. Hari di mana manusia harus bertanggung jawab perbuatannya. Yang sering perlu itu jelaskan. Akan ditanya. Apa yang ditanya? Hei, apa perbuatanmu selama di dunia? Dia bilang mulutnya sholat. Kita akan bertanggung jawabkan perbuatanmu selama di dunia. Yang disebut dengan umul, ya umulin, hari bertanggung jawaban. Ya. Itulah tadi tentang materi macam-macam hari kiamat. Semoga ini akan menjadi pedoman kita bahwa kita harus beriman kepada hari kiamat sebagai bukti bahwa kita meyakini juga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan kiamat itu ya. Jadi yang menjadi kesimpulan yang pertama, kita harus meyakini adanya hari kiamat. Kemudian yang kedua, hari ini kita sudah mengetahui ya ada beberapa macam hari kiamat. Ada dua. Yang pertama, apa kiamat sugra? Ya, kiamat sugra adalah kiamat ialah hancur dalam bisa ditagi. Contohnya banjir, gempa bumi, kebakaran, longsor, dan lain-lain. Kemudian apa yang dimaksud dengan kiamat kubra? Ya, contohnya planet akan berbakar. Itu sampai di situ dulu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ya kamu bisa mengingatnya sampai di bulan nanti. Dilihat di papan tulis ya. Aku akan membagikan lembaran kerja sebagai latihan untuk dikerjakan sekarang ya melalui PowerPoint. Kemudian kamu tulis jawab sesuai apa yang bisa kamu tahu di sini. Misalnya nomor 1, peristiwa dalam sekitar kita disebut kiamat, langsung dijawab saja apa, entah B atau A. Kalau B yang benar maka B bisa, begitu ya. Bisa? Silakan dikerja, siapkan kertasnya satu-satu. Satu dulu sampai nomor 4. Kalau sudah selesai, lalu tulis lagi ke bawah. Ya, nomor 1 sampai 5. Ya. Bisa dilihat dari belakang. Bisa. Nomor 1. Peristiwa itu nomor 1, peristiwa hancurnya alam di sekitar kita. Itu bacaannya. Ya.
peristiwa hancurnya alam di sekitar kita disebut kiamat titik-titik. A. Kubra. B. Besar. C. Sedang. Ya. Ya. Satu, peristiwa hancurnya alam di sekitar kita disebut kiamat. A. Kubra. B. Besar. C. Sedang. D. Sutra. Kalau saudara jawaban yang benar di sini, itu bisa ada salah satunya. Toh? Nah, ini nomor 2, 3, 4, 5. Sudah sampai nomor 5? Sudah sampai nomor 5? Sudah sampai belum? Sudah belum? Sudah. Oke, 1. Ya. Oh. Ya. Sudah? Sudah semua? Sudah semuanya itu mulia. Perhatikan untuk nomor 1. Ya. Untuk nomor 1 yang benar itu adalah B. Sutra. Kemudian yang ke? Rukun yang ke? Hancurnya alam semesta berserta isi yaitu kiamat kubra. Penimbangan alam kekuatan manusia yaumul ya. Surah Al-Zalzal ayat 1 sampai 2 yang menjelaskan tentang semua nafkah berat yang dikeluarkan ya. Kemudian isian kiamat kubra dan kiamat hancurnya alam di sekitar. Apa ini kiamat? Kubra. Hari yang paling akhir di kehidupan manusia yaumul ini. Kemudian nomor 5 hancurnya alam semesta serta isinya yaitu yaumul hari kiamat kubra. Jadi sudah semua ya. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita pada hari ini cukup di sini. Nanti kita akan masuk dengan judul berikutnya dan pertemuan berikutnya dengan judul tanda-tanda hari kiamat. Bila ini bisa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.